Halo teman-teman sahabat TioJB. Kalian tahu nggak kota tertua di dunia itu mana? Palestina, Kairo, London, atau Nganjuk? Ternyata salah semua teman-teman. Kota tertua di dunia salah satunya adalah kota Plovdiv di negara Bulgaria. Manusia telah menghuni kota ini sejak 8.000 tahun yang lalu. Wow. Dan kota ini masih dihuni oleh manusia sampai hari ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang negara Bulgaria. Negara yang sangat unik. Punya tradisi mantenan yang lain daripada yang lain. Ada juga pasar jodoh. Kalian kalau mau cari jodoh bisa ke sini. Dan masih ada 14 fakta unik lainnya teman-teman. Kalian mau tahu apa saja itu? Yuk simak terus video ini sampai selesai. Mari kita berangkat. Kembali lagi di channel TioJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dari bukti lukisan purba di Goa Magura, Bulgaria telah dihuni oleh manusia setidaknya sejak 10.000 sampai 8.000 tahun yang lalu. Pemerintahan awal dimulai ketika berdirinya kerajaan Odrysian sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Bulgaria di zaman dahulu bernama Trakia, teman-teman. Wilayah ini kemudian jatuh ke tangan Romawi pada tahun 46 Masehi. Kemudian datanglah bangsa Bulgar ke wilayah Trakia ini sekitar abad kedua. Dan jumlah orang-orang Bulgar ini semakin lama semakin membesar. Bangsa Bulgar sendiri merupakan cabang dari bangsa Turki yang berasal dari Asia Tengah. Nah, bangsa Bulgar ini terkenal sangat tangguh teman-teman. Mereka berhasil mengalahkan Kekaisaran Romawi Timur yang menguasai wilayah Trakia saat itu. Akhirnya, bangsa Bulgar ini mendirikan sebuah kekaisaran yang bernama Kekaisaran Bulgaria pada tahun 681. Ratusan tahun kemudian, tiba-tiba dari arah timur datanglah serangan yang sangat besar. Ternyata dari pasukan Ottoman. Bulgaria akhirnya jatuh ke tangan Ottoman pada tahun 1396. Kemudian pecah perang besar antara koalisi Kekaisaran Rusia melawan Ottoman dari tahun 1877 sampai 1878. Ottoman ternyata kalah teman-teman, sehingga Bulgaria direbut dan dikuasai oleh Rusia. Bulgaria kemudian dijadikan sebagai negara boneka Rusia. Lalu dibentuklah negara kepangeranan Bulgaria pada tahun 1878. Meskipun fakta di lapangan, Bulgaria itu sudah menjadi negara yang independen, namun secara hukum formal, Bulgaria saat itu statusnya masih menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman. Pada tahun 1886, Provinsi Rumelia Timur milik Ottoman dianeksasi dan dimasukkan ke dalam wilayah kepangeranan Bulgaria. Bulgaria kemudian mendeklarasikan kemerdekaannya lepas dari Ottoman pada tanggal 5 Oktober 1908. Bentuklah kerajaan Bulgaria. Lalu terjadilah kudeta dari kelompok komunis pada tahun 1944. Kudeta ini berhasil teman-teman. Tak lama berselang, kerajaan Bulgaria akhirnya dibubarkan pada tahun 1946. Negara ini kemudian berubah menjadi republik dan bertahan hingga hari ini. Berikut 14 fakta negara Bulgaria. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TioJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TioJB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Bulgaria dengan presiden sebagai kepala negara dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota negara ini bernama Kota Sofia. Secara geografis, Bulgaria berada di benua Eropa bagian tenggara, serta berbatasan dengan negara Turki dan Yunani di sebelah selatan, di sebelah utara dengan negara Rumania, di sebelah timur dengan Laut Hitam, serta di sebelah barat dengan negara Serbia dan Makedonia Utara. Luas wilayah negara ini sebesar 110.993 km persegi, dengan jumlah penduduknya sebesar 6,4 juta jiwa. Untuk agama, sebagian besar penduduk di sini menganut agama Kristen, sedangkan untuk etnis, sebagian besar merupakan orang Bulgaria. Bahasa resmi yang dipakai di sini adalah bahasa Bulgaria. Kalian mau tahu nggak bahasa Bulgaria itu kayak gimana? Yuk kita ambil kalimat. Halo teman, bagaimana kabarmu?
Nama saya Paimin, aku cinta kamu. Здравей, приятелю, как си? Казвам се Паймин, обичам те. Indeks pembangunan manusia di negara Bulgaria menempati peringkat 55 dunia. Bulgaria merupakan negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan tinggi. Perekonomian negara ini bertumpu pada industri pengolahan minyak bumi dan gas, industri makanan dan minuman, produk tembakau, industri mesin dan peralatan, industri pembuatan suku cadang kendaraan, industri semikonduktor dan kelistrikan, minyak biji-bijian, pertanian gandum, jasa logistik dan transportasi, jasa konstruksi, serta pariwisata. Dengan ekspor terbesarnya ke negara Jerman, Rumania, dan Italia. Sedangkan mata uang yang dipakai di sini adalah euro Eropa. Kehidupan di Bulgaria. Tahukah kalian jika hampir sebagian besar atau 86,1% penduduk di negara ini memiliki rumah pribadi? Bulgaria menjadi negara dengan persentase kepemilikan rumah tertinggi ke-19 dunia. Sekarang kita lihat berapa sih UMR di negara ini? Menurut data terbaru 2026, UMR di Bulgaria sekitar 12,4 juta rupiah per bulan. Sedangkan jumlah orang miskin di sini sebesar 21,7% dari total penduduk. Wow, ini termasuk tinggi teman-teman jika dibandingkan negara-negara di Uni Eropa. Kemiskinan di sini diukur sesuai standar Eurostat, yaitu penghasilan kurang dari 7,7 juta rupiah per bulan. Nah, sebagian besar orang miskin di negara ini adalah mereka yang hidupnya di desa-desa. Patut kalian ketahui jika 23% sampai 26% penduduk di negara Bulgaria hidup di pedesaan. Mereka ini sebagian besar bekerja sebagai petani. Miskin. Bulgaria merupakan salah satu negara termiskin di Uni Eropa. Ingat ya, Bulgaria bukan negara miskin, namun menjadi negara termiskin di Uni Eropa. Dari 27 negara Uni Eropa, 5 negara berada di posisi terbawah dalam hal ekonomi, yaitu Bulgaria, Rumania, Kroasia, Hongaria, serta Latvia. Salah satu indikator terpenting dalam mengukur kaya tidaknya suatu negara adalah memakai PDB per kapita, PPP, atau daya beli rata-rata masyarakat di suatu negara. Nah, penduduk di Bulgaria itu daya belinya hanya 60% dari rata-rata Uni Eropa. Coba kita bandingkan dengan negara kita, Indonesia ya. Kalau Indonesia, daya belinya cuma 27% dari rata-rata Uni Eropa. Tuh, ternyata lebih miskin kita ya daripada Bulgaria. Korupsi. Bulgaria masih menghadapi masalah korupsi yang menurut rakyatnya itu sangat parah, teman-teman. Nih, contoh korupsinya. Pembangunan resort-resort di pinggir pantai Laut Hitam yang ternyata ilegal. Nah, karena ketahuan akhirnya tuh mangkrak. Ya seperti Hambalang kalau di Indonesia. Jenis korupsi di Bulgaria yang umum itu ada 4 hal, teman-teman. Yang pertama, lobby-lobbyan. Banyak kebijakan pemerintah yang diambil karena lobby politik. Lalu yang kedua, tender publik. Nah ini, seperti negara nan jauh di sana, perusahaan pemenang tender di Bulgaria memiliki afiliasi dengan tokoh-tokoh politik. Lalu yang ketiga di bidang pengadilan. Laporan dari Uni Eropa menyebutkan jika pengadilan di negara Bulgaria ini sumber korupsi dan pemerasan. Lalu yang keempat adalah bagi-bagi uang saat pemilu. Jadi ini juga mirip banget sama negeri antah berantah nan jauh di sana, yang rakyatnya itu mudah disogok uang untuk memilih calon tertentu. Nah, di Bulgaria juga sama saja, teman-teman. Sekarang kita lihat indeks persepsi korupsi di negara Bulgaria. Ternyata menempati peringkat 76 atau menjadi salah satu negara terkorup di Uni Eropa. Negara tua. Bulgaria bukan kaleng-kaleng. Negara ini merupakan negara yang memiliki nama tertua di dunia, yang namanya sampai hari ini masih digunakan. Kalau negara kita Indonesia, di zaman dulu namanya itu Majapahit atau Hindia Belanda. Denmark yang katanya kerajaan tertua di dunia, zaman dulu pernah berganti nama menjadi Kerajaan Denmark Norwegia. Nah, kalau Bulgaria, sejak tahun 681 sampai detik ini namanya tetap Bulgaria. Nggak berubah, teman-teman.
Meskipun pernah dijajah Ottoman lebih dari 500 tahun, namanya tetap Bulgaria. Emas. Ini dia pemakaman Varna. Letaknya itu persis di sebelah Danau Varna. Yang unik teman-teman, ditemukan lebih dari 3.000 artefak emas di pemakaman ini. Artefak emas ini merupakan artefak emas tertua di dunia. Kalian pikir ya teman-teman, perhiasan emas ini dibuat oleh manusia sekitar tahun 4569 sebelum Masehi atau sekitar 6500 tahun yang lalu. Wow, hebat banget ya teman-teman. Orang di zaman itu sudah bisa bikin perhiasan cantik seperti ini. Di pemakaman Varna ini juga ditemukan sebuah makam dari manusia terkaya saat itu. Gimana nggak kaya cuy? Matinya aja dikubur bersama perhiasan-perhiasan emas. Sampai pelindung nunuk juga terbuat dari emas. Alfabet. Tahukah kalian jika Bulgaria adalah negara pertama yang melahirkan sistem penulisan alfabet Kiril? Tuh, yang tulisannya kayak gini teman-teman. Alfabet Kiril diciptakan pertama kali pada tahun 893 di sebuah kampus yang bernama Sekolah Sastra Preslav, Kekaisaran Bulgaria. Bayangin cuy, di Bulgaria tahun segitu sudah ada kampus. Nah, karena yang menciptakan alfabet ini bernama Pak Kiril, maka diabadikan namanya menjadi alfabet Kiril. Saat ini, tahun 2026, terdapat sekitar 250 juta orang yang menulis memakai alfabet ini teman-teman. 10 negara juga resmi memakai alfabet ini, yaitu Bulgaria, Rusia, Serbia, Makedonia Utara, Montenegro, Belarus, Ukraina, Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan. Kota tua. Kalian tahu nggak? Bulgaria ternyata memiliki salah satu kota tertua di dunia yang sampai hari ini masih dihuni oleh manusia. Kota ini bernama Plovdiv. Ternyata kota ini telah dihuni oleh manusia sejak tahun 6000 sebelum Masehi atau sekitar 8000 tahun yang lalu. Wow. Jika kalian mengunjungi kota ini, kalian masih bisa melihat bangunan teater Romawi. Nih, dibangun pada abad pertama Masehi. Wah, di zaman dulu pasti megah banget teman-teman. Kota ini sendiri merupakan kota terbesar ketiga di Kekaisaran Bizantium kala itu, di bawah kota Konstantinopel serta Tesalonika. Rose. Wah, cantiknya. Ini, Paimin sedang berada di lembah Mawar atau Rose Valley. Letaknya itu di selatan pegunungan Balkan, Bulgaria. Di sini nih, kalian bisa melihat hamparan tanaman mawar yang sangat luas, sejauh mata memandang. Uniknya, jika kalian mengunjungi tempat ini, kalian akan disambut warga lokal sambil memakai pakaian tradisional. Ya, kayak kampung wisata gitu teman-teman. Pulangnya kalian bisa beli oleh-oleh produk olahan dari mawar. Negara Bulgaria merupakan negara penghasil mawar sejak berabad-abad yang lalu. Saat ini, Bulgaria memproduksi 1,7 ton atau setara dengan 50% produksi minyak mawar dunia. Kecut-kecut. Kalian tahu yogurt? Itu loh, yang kecut-kecut rasanya. Nah, di negara Bulgaria, kalian dapat dengan sangat mudah menemukan yogurt di mana-mana. Jadi topping makanan, campuran sup, olesan di kue, maupun dijual di warung-warung pinggir jalan. Yogurt atau namanya kiselo Melayaku adalah hidangan tradisional dari negara Bulgaria. Yogurt terbuat dari susu yang difermentasi oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus. Nah, bakteri ini hidup secara alami di wilayah Bulgaria, teman-teman. Bahkan sejak 2000 tahun yang lalu, bangsa Trakia kuno telah mengkonsumsi makanan yogurt. Dari Bulgaria inilah yogurt lalu diperkenalkan ke seluruh dunia. Pasar Asmara. Tahukah kalian teman-teman jika di kota Stara Zagora, kotanya seperti ini? Nah, di sini terdapat sebuah tradisi yang sangat unik yang bernama Pasar Asmara. Asik! Seperti namanya, Pasar Asmara ini menjadi tempat untuk mencari pasangan.
Kenapa kok ada pasar ini, Min? Karena ini sudah menjadi tradisi yang turun-temurun yang dilakukan oleh orang-orang etnis Romani Kalaidzi. Mereka ini beragama Kristen Ortodoks di negara Bulgaria. Ya, kira-kira tradisi ini sudah berlangsung sekitar 100-200 tahun yang lalu, teman-teman. Tapi kalian jangan salah ya. Pasar ini ada karena para orang tua tidak mau anaknya terjerat pergaulan bebas, pacaran, atau kumpul kebo. Contohnya nih teman-teman, ada orang tua sama anak laki-lakinya itu datang ke sini. Nah, mereka bisa keliling tuh cari istri buat si anaknya. Bu, aku mau itu yang cantik. Lalu si anak bisa ngobrol-ngobrol tuh di situ. Barangkali cocok. Nah, si orang tua laki-laki juga ngobrol sama orang tua pihak wanita. Kalau si anak sudah cocok, maka para orang tua melakukan negosiasi. Orang tua yang cewek minta mas kawin atau mahar kepada orang tua laki-laki. Kalau sudah deal semua, maka pernikahan tinggal diatur tanggalnya. Nah, mahal enggaknya mahar itu tergantung pada value si anak cewek, teman-teman. Semakin cantik, tinggi pendidikan, pekerjaan bagus, masih ting-ting, maka mas kawinnya juga semakin mahal. Mahalnya berapa tuh, Min? Nih, hitungan kasar ya teman-teman. Menurut sumber dari NDTV, kalau ceweknya itu dianggap sangat cantik, biaya maharnya itu bisa mencapai angka 20.000 US dollar atau sekitar 350 juta rupiah. Tapi kalau standar aja, maharnya cuma 7.500 sampai 11.000 US dollar atau sekitar 125 juta rupiah sampai 180 juta rupiah. Gimana bro? Kalian tertarik untuk ikut? Pernikahan unik. Di sebuah desa muslim yang bernama Ribnovo, letaknya di selatan negara Bulgaria. Nah, di sini ada tradisi pernikahan yang sangat-sangat unik. Pengantinnya diarak keliling desa sambil diiringi musik dan tarian adat istiadat. Nah, orang-orang desa bisa ngasih uang atau nyawer si pengantin. Setelah selesai arak-arakan, pengantin wanita itu wajahnya dicat warna putih. Terus dikasih payet hiasan bunga-bunga. Lalu kepalanya ditutupin kain rumbai-rumbai. Wisata di Bulgaria. Halo teman-teman sahabat TOJB. Kali ini Pak Imin berada di kota Sofia, ibu kota dari negara Bulgaria. Tahukah kalian jika kota Sofia ini merupakan salah satu kota tertua di benua Eropa? Diperkirakan daerah ini telah dihuni oleh manusia sejak tahun 7000 sebelum Masehi. Nah, kalau kalian sedang mengunjungi kota ini, banyak banget tuh kalian temukan reruntuhan-reruntuhan kota kuno yang tersebar di seluruh penjuru Sofia. Luas kotanya ini juga cukup gede teman-teman, yaitu 500 km persegi, serta memiliki jumlah penduduk sebesar 1.286.965 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk, kota Sofia dinobatkan sebagai kota terbesar ke-14 di Eropa. Nama kota Sofia berasal dari bahasa Yunani, yaitu Sophia, yang artinya kebijaksanaan. Di zaman dahulu, negara Bulgaria termasuk kota Sofia ini merupakan wilayah dari Kekaisaran Ottoman. Jadi sejak tahun 1396, Bulgaria adalah bagian dari Ottoman teman-teman, dan terus menjadi bagian dari Ottoman hingga tahun 1908. Selama 500 tahun, Bulgaria itu menjadi bagian dari Ottoman. Sekarang kita jalan-jalan yuk keliling kota Sofia.
Yang pertama kita akan mampir ke Masjid Agung Sofia, sebuah masjid yang sangat bersejarah teman-teman. Masjid satu-satunya di kota Sofia ini dibangun saat berkuasanya Ottoman pada tahun 1566. Tuh, bagus banget ya teman-teman. Oke, next kita akan berpindah menuju bekas istana kerajaan Bulgaria. Saat ini, bekas istananya ini dipakai untuk museum teman-teman. Sebelum Republik Bulgaria itu didirikan, Bulgaria itu adalah negara kerajaan. Nah, ini nih istana kediaman sang raja. Bagi kalian yang suka sejarah, cocok nih kalau kalian mengunjungi tempat ini. Berikutnya kita akan menuju ikonnya kota Sofia. Tuh. Kalian tahu ini bangunan apa? Ini adalah Katedral Saint Alexander Nevsky. Yuk kita masuk ke dalamnya teman-teman. Nih, dalamnya seperti ini. Gereja ini merupakan gereja Kristen Ortodoks yang selesai dibangun di tahun 1912. Berikutnya kita akan mengunjungi Biara Bragalevsky yang letaknya di kaki gunung Vitosha, pinggiran kota Sofia. Yuk kita masuk ke dalamnya. Nah, begini teman-teman kondisi di dalam biara. Biara Kristen Ortodoks ini dibangun di tahun 1345. Next, di malam hari kita bisa jalan-jalan keliling di Jalan Vitosha, pusat komersial di negara Bulgaria. Jalan ini tuh lumayan panjang teman-teman. Panjangnya itu sekitar 2,7 km. Nah, di ujung Jalan Vitosha, kalian bisa melihat Istana Kebudayaan Nasional. Kalau ada festival atau kegiatan kenegaraan, biasanya itu di tempat ini teman-teman. Di pagi harinya kita akan meluncur ke Pegunungan Rila. Kalau naik mobil ya sekitar 2 jam perjalanan dari kota Sofia. Tuh kan, keren banget pemandangannya. Di sini ada 7 danau teman-teman. Tidak jauh dari 7 danau Rila, terdapat biara Kristen Ortodoks yang lokasinya itu di tengah-tengah hutan. Biara ini bernama Biara Rila. Biara ini sangat tua teman-teman, dibangun di tahun 927.
Berikutnya, kalian juga bisa datang melihat batu Belogradchik, 3 jam perjalanan dari kota Sofia. Tuh kan, keren banget teman-teman. Di sini juga terdapat benteng Belogradchik. Gimana teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk liburan ke kota Sofia? Biaya pesawatnya pulang pergi dari Jakarta menuju Sofia, Bulgaria sekitar 12 juta rupiah per orang. Hal unik di Bulgaria. Tahukah kalian jika sepertiga dari luas wilayah negara Bulgaria merupakan hutan belantara? Kalian tahu bom yang dijatuhkan dari udara? Pertama kali di dunia dilakukan oleh militer Bulgaria, teman-teman. Tepatnya terjadi pada saat Perang Balkan pertama pada tahun 1912. Prestasi terbaik timnas sepak bola Bulgaria adalah peringkat keempat dalam Piala Dunia tahun 94. Di mana kala itu, Bulgaria diperkuat oleh legenda Hristo Stoichkov. Tahukah kalian jika Bulgaria memiliki lebih dari 130 biara Kristen yang sampai hari ini masih aktif? Inilah banitsa, makanan kue tradisional paling enak di negara Bulgaria. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan